Halo sahabat kredit union. Sekarang kita belajar tentang pola pikir. Apakah Anda sering berpikir, merasa tidak punya uang dan modal, perlu utang untuk menopang kehidupan, susah menabung, merasa kurang terus, banyak keinginan yang belum terpenuhi? Ini kebiasaan lama berpikir. Mungkin karena kita dipengaruhi lingkungan, kondisi masyarakat, yang terpola dalam keluarga, atau ikut-ikutan ritual adat yang salah. Saat ini, apakah ada penolakan perasaan ketika Anda berpikir mampu memiliki kekayaan? Jika ya, maka keinginan akan terhambat. Maka hambatan itu, mental block, perlu dihilangkan. Tahukah Anda, 95% hidup manusia berasal dari pikiran bawah sadar. Maka berikanlah energi dan selaraskan dengan tindakan. Pikiran bawah sadar akan mengendalikan pikiran sadar, akan membuahkan tindakan, akan menjadi kebiasaan, dan akan mengubah nasib. Hati-hati bila tidak selaras, akan ada perkelahian seumur hidup. Pikiran sadar butuh uang, tetapi pikiran bawah sadar merasa sulit punya uang. Ingat, yang selalu menang adalah pikiran bawah sadar. Karena 95% pikiran bawah sadar mengendalikan hidup, atas 5% pikiran sadar, kreativitas. Jadi sekeras apapun usaha, jika pikiran bawah sadar belum berubah, maka mental block itu akan selalu ada. Segala hal di dunia ini memiliki energi. Apakah Anda yakin energi dalam diri dapat mengubah nasib? Mari kita lihat, yakin versus percaya. Seorang pemanah memiliki akurasi didikan 100% tepat. Anda melihat sendiri kehebatannya. Apakah Anda percaya akan kehebatannya? Tunggu dulu. Jika di atas kepala Anda diletakkan apel untuk dipanahnya, apakah Anda masih percaya? Percaya masih memiliki syarat, sementara yakin tidak memiliki syarat. Jadi, sekecil apapun itu, hambatan dalam kepercayaan adalah keraguan diri. Akibatnya, hukum ketertarikan perlu waktu lama untuk mewujudkan, karena ada hambatan atau keraguan diri tersebut. Keberadaan hukum Law of Attraction atau LOA. LOA adalah hukum semesta tarik-menarik. Ini salah satu hukum dasar alam pada kehidupan manusia, di mana apa yang difokuskan di dalam pikiran, yang diyakini, dan selaras dengan perasaan adalah yang akan ditarik ke dalam kehidupan. Secara sadar atau tidak, positif atau negatif, diinginkan atau tidak diinginkan. Perhatian, LOA menarik bukan keinginan, melainkan menarik yang diyakini. Itulah yang akan terwujud. Dalam hukum ini diajarkan, diyakini dulu, baru akan diwujudkan. Jadi berhati-hatilah dalam berpikir, merasa, berucap, dan bertindak. Apalagi overthinking, ini bisa jadi kenyataan. Believing is seeing, bukan sebaliknya. Ajaran LOA juga tertulis dalam kitab suci. Dari Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Lalu dalam hadis yang dirujuk HR Muslim, Tirmizi, mengatakan, "Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku." Kalau sudah diyakini, tapi belum langsung terwujud, maka harus diikhlaskan. Biarkan semesta yang menentukan. Saat ini, apakah ada penolakan perasaan ketika Anda berpikir mampu memiliki kekayaan? Jika ya, maka keinginan akan terhambat. Maka hambatan itu, mental block, perlu dihilangkan. Bagaimana menghancurkan mental block? Pertama, lakukan afirmasi positif. Katakan apa yang Anda inginkan terhadap diri Anda, agar terekam dalam pikiran bawah sadar.
lakukan selama 21 hari non-stop. Jika perlu, gunakan konsep 369. Adalah keyakinan Nikola Tesla bahwa angka 36 dan 9 adalah kunci alam semesta yang mengatur energi, frekuensi, dan getaran kosmos. Jadi lakukan 3 kali afirmasi di pagi hari, 6 kali siang hari, dan 9 kali malam hari. Kedua, lakukan dengan tindakan. Miliki mental kaya. Pastikan selalu kondisi pikiran dan hati yang penuh rasa syukur, selalu merasa cukup, bersemangat untuk berbagi dengan sesama. Karena orang kaya cenderung berpikir positif dan optimis. Ketiga, bekali diri dengan pengetahuan dan skill. Keempat, membuka diri dan melihat peluang. Jangan biarkan rintangan mental mengendalikanmu. Bebaskan dirimu. Hadapi rasa takutmu dan ubah mental block menjadi building blocks. Nah, sekarang kita mencoba permainan prioritas pola pikir. Oke, siap ya? Menurut kamu, prioritas pikiran mana yang harus lebih dulu? 1. Nyaman, kaya, aman. Atau aman, kaya, nyaman. Atau aman, nyaman, kaya. Atau kaya, nyaman, aman. Atau nyaman, aman, kaya. Atau kaya, aman, nyaman. Aduh, bagaimana ya? Pilihan 1, nyaman, kaya, aman. Biasanya tak tahan banting. Maunya menikmati yang enak-enak dan ingin langsung nyaman, hingga kenyamanannya lupa diamankan. Akibatnya, jadi sulit kaya, apalagi nyaman. Pilihan 2, aman, kaya, nyaman. Cenderung takut dan ragu-ragu dalam bertindak. Khawatir pada keamanan yang ada pada dirinya. Dari ketakutan itu, akhirnya menjadi sulit kaya dan tidak bisa nyaman. Pilihan 3, aman, nyaman, kaya. Gigih bekerja, tapi boros. Setelah mendapat rezeki sedikit, langsung dinikmati. Yang penting senang dan merasa nyaman. Akhirnya menjadi kaya tidak tercapai. Pilihan 4, nyaman, aman, kaya. Cenderung kurang mau berusaha dan lamban. Ketika sudah mendapat pekerjaan, menghayal kaya, tapi kurang gigih mengembangkan kemampuan agar lebih kaya. Akhirnya, ia tidak jadi kaya dan hidupnya menjadi gelisah. Pilihan 5, kaya, nyaman, aman. Cenderung tidak sabar dan lupa diri. Begitu kaya sedikit, kekayaannya langsung digunakan untuk senang-senang. Lupa masa depannya masih panjang. Akhirnya, kekayaannya habis dan masa tuanya sengsara, dan dirongrong oleh keluarganya sendiri. Pilihan 6, kaya, aman, nyaman. Pola pikir yang demikian menentukan kegigihan seseorang untuk berusaha. Setelah mendapat kekayaan, diamankan kekayaannya dengan cara menabung atau investasi, dan mengembangkan kemampuan dirinya. Akhirnya, hidupnya aman, tentram, dan nyaman. Pola pikir dan kebiasaan baru. Bangun dan ciptakan modal sendiri. Orang miskin kecil bisa terbebas dari keadaannya jika dia sendiri yang membebaskan dirinya dari keadaannya dalam kebersamaan dengan orang lain. Jika kita bisa meminjam untuk konsumsi, tidak bisa pinjam untuk ditabung kembali agar menjadi modal sendiri? Seperti petani, dapat memanen jika sebelumnya menanam dan memeliharanya penuh cinta. Dengan modal sendiri, kita dapat terbebas dari kebiasaan gali lubang, tutup lubang. Rancang masa depan. Visualisasi 5 tahun ke depan, apa yang berubah pada diri Anda? 10 tahun ke depan, perubahan apa yang terjadi pada keluarga Anda? 15 tahun ke depan, bagaimana keadaan rumah Anda? Bagaimana pendidikan anak Anda? Bagaimana usaha Anda? Setiap anggota CU harus merancang masa depannya sendiri dan anak cucunya. Bangun kebiasaan menabung yang benar. Sisihkan pendapatan dan mulailah menabung dari sekarang.
Menabung adalah kewajiban. Jangan tunggu ada sisa dari pendapatan Anda. Bangun kebiasaan. Konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi tabungan. Sisihkan minimal 10% pendapatan untuk ditabung. Bangun kebiasaan hemat. Hindari kebiasaan boros. Jangan ikuti keinginan, tapi lihatlah kebutuhan real Anda. Rancang usaha mandiri. Usaha produktif apa yang dapat Anda kembangkan sesuai dengan minat dan peluang di sekitar Anda? Bagaimana Anda mengembangkan usaha dan berinvestasi? Banyak produk yang ada di CU, terutama fasilitas pinjaman produktif. Apakah sudah dimanfaatkan? Rangkuman. Sumber masalah kemiskinan adalah pola pikir keliru dan kebiasaan lama. 95% pikiran bawah sadar mengendalikan 5% pikiran sadar, yang menggerakkan tindakan, lalu menjadi kebiasaan, kemudian membentuk karakter, dan akhirnya akan mengubah nasib. Menjadi kaya adalah baik jika membawa manfaat bagi orang lain, sehingga perlu diamankan, supaya secara moral hidup terasa nyaman. Pola pikir positif menghasilkan kehidupan positif, lebih cepat terwujud bila pikiran, perasaan, dan keyakinan memiliki frekuensi yang sama. Law of attraction adalah hukum semesta tarik-menarik. Menarik bukan apa yang kita inginkan, melainkan menarik apa yang diyakini yang akan terwujud. Jadi, program ulang pikiran menjadi positif dengan energi dan perasaan positif secara terus-menerus, secara berulang, sampai pada akhirnya pikiran positif itu terwujud. Terima kasih dan berkah dalam. Kalau Anda sudah siap, kita bisa langsung ke materi berikutnya.